Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Kelasnya, Haikal dipimpin. Haikal, mungkin Aska Nabil aja nak, Aska Nabil, ayo. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, selamat pagi semuanya. Bu Guru presentasi dulu ya. Aska Nabil Asyauki, Muhammad Ziyadullah Kutub Abbas, Hadir, Bu. Nasya Aulia Rahma, Hadir, Bu. Nazila Safirani, Hadir, Bu. Rifa Firjal Alifa, Hadir, Bu. Laili Yarlis Maulida. Hadir, Bu. Oke, hadir semuanya ya anak-anak. Nah, sebelumnya kita harus selalu semangat ya untuk hari ini, walaupun kita melaksanakan pembelajaran secara online, kita harus semangat. Semangat ya anak-anak semuanya. Semangat semuanya. Semangat. Biar kita tambah semangat, guru akan berbicara tentang trivia. Bentar, buku share screen dulu. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Yuk kita ini bersama-sama. Mikrofonnya nyalakan. Aku cinta Tanganku. Berdoa ibuku bersihkan
membersihkan dari sampahku. Dan ayahku kata ayah yang pandai lingkungan sayangi bersama itu nyanyi raman. Lingkunganku dan ku sayangi bersama ayah ibuku membersihkan halamanku yang sampah. Anak lingkungan tata manuna ayah ibuku Oke, terima kasih. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu tadi, kira-kira kalian menyanyikan lagu tentang apa? Lingkungan. Pelajaran hari ini kalian akan belajar tentang tema 3 peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap hidup. Mohon maaf. Tema 3, ayo cintai lingkungan di pembelajaran 5. Nah, hari ini kalian juga akan belajar tentang mengidentifikasi contoh karya montase dengan benar, menganalisis kegiatan sumber daya dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar, dan menilai contoh karya seni montase berdasarkan kesesuaian teman kalian. Nah, kalian nanti juga akan membuat atau menyusun soal cerita tentang kesesuaian tema yang ada, yang sudah dibuat teman kalian. Nah, sebelumnya coba dibuka buku siswanya, sudah semuanya halaman 120 sudah dibuka? Sudah, Bu. Oke. Nah, coba diamati anak-anak. Di situ ada gambar contoh montase. Nah, guru tanya, itu contoh montase kira-kira temanya apa? Lingkungan. Tema lingkungan. Kenapa kalian bisa menjawab lingkungan? Mengapa? Karena lingkungan. Karena orang-orang sedang membersihkan elemen rumah. Jadi mereka sedang membersihkan lingkungan. Oke. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian kan sudah membuat karya seni montase, ya kan? Nah,
Ini karya seni montase. Merupakan karya yang dihasilkan dari menggabungkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar yang baru. Biasanya, gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Nah, ini tadi anak-anak. Ini tadi caranya membuat gambar dari koran bekas atau majalah, kemudian digunting. Nah, ini nanti ditempelkan pada kertas kosong. Nah, ini hasilnya. Ini ada tema lingkungan, gitu ya. Nah, kalian juga kemarin sudah melakukan ini. Ini ada contoh montase dari teman kalian. Nih. Ini dari montase Najwa Aulia Rahmawati. Di sini Najwa kira-kira membuat montase tentang apa? Lingkungan. Lingkungan. Apa saja yang ada di dalam gambar tersebut? Membersihkan selokan. Saya membersihkan selokan. Kemudian ada apa lagi? Membersihkan sampah. Oh, membersihkan sampah. Oke, baik. Ini berarti si Najwa juga sudah membuat montase tentang lingkungan. Seperti tema yang kita bahas hari ini. Gitu ya. Kira-kira hasil dari Najwa bagus atau tidak ini anak-anak? Bagus. Ya. Ini ada burungnya yang ditempel, kemudian ada awannya, terlihat ya. Kemudian nanti ada ayah ibunya. Lupa anak-anaknya juga membantu untuk membersihkan Selokan. Lingkungan. selokan. Oke, lanjut. Ini ada gambar yang lain. Gambar dari Danis Haikal Sahmi. Teman kalian juga sudah membuat montase tentang gambar atau tema lingkungan. Nah, ini kira-kira ada gambar apa saja? Ada gambar apa saja ini? Bergotong royong. Bergotong royong, membersihkan Lingkungan. Membersihkan sampah. Pinter. Ini ada warga yang sedang membersihkan lingkungan. Kemudian, kira-kira gambar dari Haikal ini bagus atau tidak anak-anak? Bagus. Oke, Najwa juga sudah menempelkan, Haikal juga sudah menempelkan gambar dengan rapi ya. Nah, sekarang tugas kalian di buku siswa kalian itu ada pertanyaan tentang cara mengomentari hasil karya montase dari yang sudah dibuat teman kalian. Coba nanti silakan kalian mengerjakan. Ibu guru beri waktu 5 menit di buku kalian. Ini pertanyaannya seperti ini. Ya, nanti silahkan dijawab di buku kalian. Nanti salah satu bu guru akan tunjuk untuk kalian membacakan hasil apa yang sudah kalian buat. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, oke. Silakan dibuat sekarang. Nanti bu guru akan menunjuk salah satu kalian untuk membacakan hasilnya. Tadi ini gambarnya
montase dari Najwa dan Haikal. Nanti silakan memilih salah satu. Kalian mau mengomentari punya Najwa atau punya Haikal. Begitu ya. Coba dikerjakan dulu. Ditulis di buku kalian masing-masing. Kira-kira kalau ada yang kesulitan, boleh ditanyakan Bu Guru nanti ya. Coba dikerjakan, disiplin, yuk mandiri. Ada kesulitan anak-anak? Tidak, Bu. Oke, Tidak, Bu. baik. Ditulis yang rapi ya. Nanti silakan kalian memilih dari Najwa atau Haikal karyanya. Oke, sudah selesai. Sudah, Bu. Ya. Bu. Tanya, siapa yang berani memberikan komentar teman kalian? Boleh Saya, dibuka. Bu. Oke, Nazila. Boleh dibuka. Yang lain tolong di-unmute-kan ya. Nazila, silakan memberikan komentar dari hasil karyanya siapa, Nak? Haikal. Oke, Haikal. Silakan. Temanku membuat karya seni montase bertema lingkungan. Oke, tadi sesuai yang dibuat Haikal bertema. Kita selanjutnya, apa makna yang terkandung dalam karya seni montase tersebut? Kita harus bergotong royong menjaga lingkungan supaya lingkungan kita tetap bersih dan nyaman. Oke, kita harus menjaga kebersihan lingkungan supaya lingkungan kita tetap bersih dan nyaman. Jadi, Nak, lingkungan yang bersih dan nyaman itu kita juga akan dalam melakukan kegiatan kita nantinya, pintar. Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya teman tersebut? Menurut saya, hasil karya montase teman saya sangat bagus dan menarik. Karena memilih gambar yang menarik dan cara menempelnya juga sudah rapi. Oke, cara menempelnya sudah rapi. Berarti Haikal sudah pintar ya dalam menempel, membuat montase. Tadi Haikal juga sudah mencari dari berbagai sumber majalah atau koran. Lanjut, menurutmu bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa? Nazila mendengar Ibu? Benar, Bu. Ya, nomor 4, Nak. Coba, Nak. Apa yang menarik dari karya tersebut? Bergotong royong semuanya. Oh, semuanya bergotong royong tadi ya, gambarnya ya. Terus, apa saran yang kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik? Sangat memberikan keluar bisa agak banyak supaya gambarnya bisa tertempel dengan kuat. Oh iya, saat pemberian lem. Haikal, dengarkan, Nak. Ini teman kalian, Nazila. Teman kalian, Nazila, ini memberikan saran pada gambarmu ini tadi. Harusnya, ini kan ada terlihat ini, lemnya kurang rata. Nah, kamu bisa besok ketika membuat lagi, memberikan lemnya agak banyak ya, supaya tertempel dengan rata dan kuat. Begitu ya, Haikal? Ya, Bu. Oke, pinter Nazila. Terima kasih, Nazila. Selanjutnya, di sini kalian nanti juga akan menyusun cerita dari tema dan isi yang terkandung dalam contoh karya seni montase dari temanmu. Tadi Nazila kan sudah memberikan komentar. Nah, sekarang selanjutnya kalian anak-anak menyusun cerita dari tema dan isi yang terkandung dalam contoh karya seni montase dari temanmu tadi punya Haikal dan punya Najwa.
Silahkan dikerjakan kembali di bukumu. Ibu guru beri waktu 5 menit. Nanti salah satu dari kalian silahkan menyampaikan atau mengkomunikasikan yang sudah kalian buat. Begitu, paham anak-anak? Paham. Paham, Bu. Mulai dari sekarang ditulis. Membuat cerita. Nih, Ibu guru lihatkan lagi karyanya. Boleh memilih dari Najwa atau dari Haikal. Kalau ada yang kesulitan, tolong nanti sampaikan kepada Bu Guru ya. Oke, apakah ada yang sudah? Sudah, Bu. Apakah ada yang siap? Belum Sudah, Bu. Ya, Bu. Apa yang Bu. berani? Ya, Bu. Boleh kalau belum bisa raise hand, boleh langsung mengangkat tangan dari situ Ibu Guru lihat. Oke, Saya, coba. Oke, di Jada ya. Muhammad Jadullah Kutubil Akbar. Silakan, Nak. Menyusun cerita dari tema yang sudah dibuat teman kalian tadi. Yuk, coba. Temanku membuat karya Muntasa bertema lingkungan. Hasilnya sangat bagus dan menarik. Pada gambar itu terdapat orang-orang yang sedang bekerja sama membersihkan lingkungan. Mereka bergotong royong untuk menjaga lingkungan supaya sehat. Tidak lupa anak-anak juga disuruh membantu membersihkan lingkungan. Oke, sudah, Jada? Ya, tepat sekali, pinter Jada ya. Jada sudah membuat cerita dari tema dan isi tadi tentang montase. Tadi memilih punya siapa, Nak? Punya Najwa atau punya Haikal? Punya Haikal. Oh, punya Haikal juga. Oke. Haikal tadi katanya Jada tuh membuat cerita katanya montase yang kamu buat sudah bagus karena sudah terdapat gambar orang-orang yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Selain itu mereka juga mengajak anak-anak untuk mengajak membersihkan lingkungan. Begitu ya? Paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Sudah belajar. Nah, kalian juga sudah membuat gambar montase. Nah, gambar montase itu tadi bertemakan lingkungan. Sekarang ini, montase dari temanmu bertemakan mencintai lingkungan. Kita sebagai manusia wajib menjaga lingkungan supaya sumber daya alamnya bisa seimbang, sehingga kita bisa merasakan manfaat dari lingkungan. Sekarang, apa yang telah kamu lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan? Apa yang kamu lakukan sebagai wujud mencintai lingkungan, anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kamu biasa loh melakukan itu loh. Membersihkan sampah. Oh, membersihkan sampah. Selain itu? Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. Oke, membersihkan lingkungan sebulan sekali. Selain itu juga bisa di sekolah kita kan sudah terdapat sampah organik dan anorganik ya. Kita juga bisa membedakan sampah anorganik itu seperti apa dan sampah anorganik itu seperti apa. Begitu ya anak-anak. Nah, ini ada materi tentang wujud cinta terhadap lingkungan. Nih. Menjaga keseimbangan
Dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal kecil hingga yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Nah, salah satu contoh tadi itu kita harus bersikap bijak supaya keseimbangan dan kelestarian alam ini tetap terjaga. Ini memanfaatkan sumber daya alam. Terdapat berbagai sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar yang dapat kita manfaatkan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam tanah. Coba siapa yang berani membaca? Saya, Bu. Oke. Najwa, tolong dibaca, Nak. Terlihat ya di layar kamu ya. Ya, Bu. Oke, dibaca. Memanfaatkan sumber daya alam tanah. Banyak kegiatan ekonomi yang sangat tergantung pada tanah. Di antaranya kegiatan pertanian, berkebun, peternakan, dan industri berbahan baku tanah. Oke, kegiatan ekonomi itu sangat bergantung anak-anak. Itu ada kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri yang berbahan baku tanah. Yang B, yuk lanjut Najwa. Memanfaatkan sumber daya alam air. Ya. Cara memanfaatkan daya alam air yaitu 1. Menangkap ikan yang hidup di air secara alami tanpa menggunakan bahan kimia dan bahan peledak. 2. Membudidayakan rumput laut. Rumput laut menjadi bahan baku makanan dan obat. 3. Menjadikan air sebagai sarana transportasi. 4. Membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Oke. Cara manfaatkan sumber daya alam air. 1. Menangkap ikan yang hidup di air tanpa menggunakan bahan kimia dan bahan peledak. Jadi, ketika ada seorang yang menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan, nah, hati-hati. Sumber daya air yang ada di sungai tersebut itu akan rusak anak-anak. Kasihan nanti ikannya yang ada di dalam sungai itu akan banyak yang mati karena orang-orang menggunakan bahan peledak. Nah, yang kemudian membudidayakan rumput laut. Rumput laut bisa kita makan ya, ini bisa menjadi bahan baku makanan dan juga obat. Kemudian menjadikan air sebagai sarana transportasi dan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lanjut, ada memanfaatkan sumber daya alam hutan. Selain Najwa, ada yang mau membaca lagi? Saya, Bu. Oke, Nazila, boleh? C. Manfaat sumber daya alam hutan. Banyak sekali manfaat hutan, diantaranya hutan menjadi penyaring udara, menahan erosi, membantu peresapan air, dan menjadi tempat tinggal bermacam-macam hewan. Ya, wah Nazila ini bacanya sudah hebat sekali, ini sudah lancar ya. Yang lain nanti belajar dengan Nazila. Banyak sekali manfaat hutan. Itu menyaring udara, menahan erosi, membantu peresapan air. Nah, jadi mengapa tidak boleh menebang hutan? Kadang kan ada orang menebang hutan secara liar. Nah, kenapa tidak boleh? Karena bisa menyebabkan tanah longsor anak-anak. Hutan itu sebagai paru-paru dunia. Jadi, ketika hutan itu ditebang pohonnya akan habis, tidak ada untuk penahan air, sehingga akan terjadi banjir dan tanah
longsor. Hewan-hewan yang ada di dalam hutan juga akan kesulitan untuk mencari tempat tinggal. Begitu ya. Oke, lanjut. Ini, hutan juga bisa menghasilkan kayu, bambu, rotan. Nah, bahan-bahan tadi juga kita gunakan untuk bahan bangunan, mebel, dan kertas. Lanjut, yang D, memanfaatkan hasil tambang. Siapa yang berani membacakan? Saya, Bu. Oh, Yada. Oke, Yada. Yuk. Pemanfaatan hasil tambang. Hasil tambang dihasilkan dari perut bumi digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya sebagai berikut. Minyak bumi diolah menjadi aftur, bensol, kerosin, bensin, solar, dan minyak tanah. Biji besi digunakan untuk bahan baku pembuatan mesin pabrik, kendaraan bermotor, jembatan, campuran pisau, gunting, dan baja. Batu bara menjadi bahan bakar kereta api, kapal laut, dan pembangkit listrik. Boksit untuk bahan baku akuarium, aluminium dimanfaatkan untuk membuat pesawat dan alat-alat rumah tangga. Mangan untuk pembuatan besi baja. Belerang untuk campuran obat kulit. Marmer untuk bahan bangunan rumah atau gedung. Emas dan perak untuk perhiasan, misalnya cincin, gelang, kalung, anting, bros, dan sebagainya. Ya, memanfaatkan hasil tambang. Hasil tambang itu, Nak, dihasilkan dari perut bumi yang bisa kita gunakan berbagai keperluan. Contohnya minyak bumi. Minyak bumi itu diolah menjadi aftur. Apa itu aftur? Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu aftur? Ada yang tahu aftur? Aftur itu apa? Bahan bakar pesawat terbang. Nah, kalau anak-anak belum tahu bisa sekarang ya. Kalau ditanya apa itu aftur? Jawabnya bahan bakar pesawat terbang. Oke. Selain aftur bisa digunakan untuk bensin. Bensin itu bahan bakar motor, mobil gitu ya. Terus batu bara. Batu bara itu bahan bakar kereta api, kapal laut, sama pembangkit listrik. Bauksit, bahan baku aluminium yang dimanfaatkan untuk membuat pesawat dan alat-alat rumah tangga. Mangan untuk pembuatan besi, belerang campuran obat kulit, marmer bahan bangunan rumah atau gedung, emas dan perak bisa untuk perhiasan. Nah, dari manfaat hasil tambang ini, jika minyak bumi habis, kalau kita boros menggunakannya, nah, nanti kita akan kesulitan mencarinya karena minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Ini semuanya ini tidak dapat diperbarui. Kalau kita menggunakannya dengan boros, maka ya sudah kita habis. Anak cucu kita nanti tidak dapat minyak bumi. Lanjutkan. Cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Ini mengganti tanaman tua dengan tanaman yang muda. Mengadakan penghijauan atau reboisasi. Penghijauan itu apa, Nana? Menanami lahan-lahan yang gundul. Mencegah terjadinya kebakaran hutan. Tidak menebang pohon sembarangan. Menjaga kelestarian hutan, tidak membuang sampah ke sungai atau ke laut,
membedakan sampah organik dan anorganik. Nah, ini cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Itu tadi. Mencegah terjadinya kebakaran hutan itu bagaimana, Bu? Ya kita harus merawat supaya hutan itu tidak terbakar, tidak menebang pohon, kemudian menjaga kelestarian hutan. Gitu ya. Paham semuanya anak-anak? Paham, Bu. Nah, nanti tahu ya bagaimana cara melestarikan sumber daya alam, kemudian bahan apa saja yang dibuat untuk bahan bakar motor, mobil, pesawat terbang, kemudian fungsi dari mangan itu apa, kemudian rumput laut itu digunakan untuk apa, itu nanti tahu ya. Tahu semuanya, paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan, anak? Nggak ada, Bu. Oke, tidak ada. Kita lanjut. Nah, biar semangat. Yuk kita melakukan yel-yel semangat dulu. Biar tambah semangat ya. Nanti silakan dibuka mikrofonnya. Oke, anak-anak. Pagi. Yes. Mana ini suaranya yang lain? Semangat. Pagi. Yes. Yes. Semangat semuanya. Bisa ditutup kembali. Nah, coba anak-anak lihat gambar berikut. Ini ada gambar apa saja nih? Ada gambar Seseorang sampah di tempat sampah. ya, membuang sampah di tempat sampah. Ini ada yang membedakan sampah ada organik dan anorganik ya. Iya. Selain itu ada gambar apa saja? Orang sedang Bergotong royong. Kerja bakti bergotong royong membersihkan. Lingkungan. Oke. Terus ada lagi, ada orang yang Menanam Sedang pohon. menanam pohon. Oke, nah ini kalian akan mengamati gambar ini, kemudian ini merupakan contoh sikap peduli terhadap lingkungan. Contohnya ada 3 ini. Yang lain juga masih banyak. Nanti ini untuk menuliskan di LKBD kalian yang sudah Ibu Guru kirim WA grup kemarin. Nah, ini contoh sikap peduli terhadap lingkungan. Ini ada gambar lagi anak-anak. Ini merupakan sikap tidak bijak terhadap lingkungan. Apa ini kira-kira gambarnya? Ada apa saja? Membuang sampah di sungai. Sungai, kemudian Menebang menebang pohon secara liar. ada merusak. Menebang pohon. Ya, ini menebang pohon. Yang ini apa, Nak? Menginjak pohon. Oh, menginjak boleh atau merusak Tanaman. Kalian bisa membedakan ya contoh sikap yang baik terhadap lingkungan dan tidak ya. Ya, Bu. Oke. Selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. LKPD sudah kalian terima. Kemarin Ibu Guru sudah nge-share di WA. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, nanti di situ ada LKPD-nya. Di situ nanti ada ciri-ciri orang yang sikap peduli terhadap lingkungan dengan tidak. Itu ciri-cirinya. Nanti silakan LKPD-nya ditulis. Kemudian difotokan, di-share di WA group. Begitu anak-anak, apakah paham kalian? Paham, Bu. Ya. LKPD-nya sudah diterima semuanya? Sudah, Bu. Coba. Sekarang tugas kalian dikerjakan
LKPD-nya. Ibu guru beri waktu 5 menit. Yang ada gambar kotak-kotak itu, Nak. Itu LKPD-nya kemarin. Kemudian ada ciri-cirinya. Kemudian ada kesimpulannya nanti gimana. Gitu. Nanti kalian menjawab sesuai gambar ini tadi. Contoh gambarnya sikap lingkungan, peduli terhadap lingkungan, dan contoh sikap yang tidak peduli terhadap lingkungan. Ada kesulitan mengerjakan LKPD-nya anak-anak? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Nanti kalau ada kesulitan silakan bertanya pada Bu Guru. Ya, dikerjakan mandiri yuk. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, coba tolong fotokan, nanti dikirim ke WA-nya Bu Guru ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, nanti Bu Guru akan nilai. Kira-kira kesulitan apa yang kalian hadapi dalam mengerjakan LKPD tadi, anak-anak? Kesulitan apa yang kalian hadapi? Ada atau tidak? Tidak, Bu. Oke, tidak ada. Tidak, Bu. Ya. Oke, selanjutnya anak-anak, kita hari ini sudah belajar tentang apa saja? Dampak jika tidak menjaga lingkungan, Bu. Oh, dampak jika tidak menjaga lingkungan. Kira-kira dampaknya apa, Hikal? Lingkungan akan tercemar, Bu. Oh, lingkungan akan tercemar. Oke, selain itu kita sudah belajar apa saja? Mengerjakan LKPD. Nah, mengerjakan LKPD. Kemudian Memberi tentang montase. Ya, membuat komentar tentang karya seni montase. Apalagi? Menyusun cerita dari tema dan isi dari montase yang dibuat teman. Oke, menyusun cerita. Tadi Yada juga bagus semuanya. Wah, anak-anak ibu berarti pandai semuanya ya. Kira-kira, oke, kira-kira pesan atau manfaat dari kita mempelajari pembelajaran hari ini itu apa? Mengetahui cara menjaga lingkungan. Ya, manfaatnya kita bisa mengetahui cara menjaga lingkungan. Selain itu, apa kita juga mengetahui apa itu bahan bakar dari pesawat terbang. Ya, tadi anak-anak ini ya belum mengetahui bahan bakar pesawat terbang itu apa. Sekarang jadi tahu. Kemudian
guru akan memberikan lembar evaluasi. Nih, lembar evaluasi dari yang sudah Bu Guru bagikan juga. Nanti ada 5 soal ya di situ ya. Nanti dikerjakan secara mandiri dan tanggung jawab. Kerjakan sendiri, jangan minta bantuan. Nanti di situ ada lembar evaluasi berjumlah 5 soal. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ada kesulitan untuk mengerjakan evaluasi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Coba dikerjakan dulu 5 soal itu, Nak. Oke, sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, boleh difoto lagi, nanti dikirimkan ke Ibu Guru. Begitu ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Nanti Ibu Guru akan beri nilai setelah itu. Oke, refleksi untuk pelajaran hari ini. Nih, apa yang anak pelajari hari ini? Tadi kita belajar tentang apa? Lingkungan. 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 Selain itu? Dampak jika montase. Karya seni montase memberikan komentar. Terus dampak Bergotong royong. Oh ya, bergotong royong. Selain itu? Menjawab LKPD. Menjawab LKPD ya, tadi kita sudah melakukan. Selain itu apa? Membuat tema cerita tentang karya seni montase temanmu. Oh ya, membuat cerita tentang karya seni montase temanmu. Bagian pembelajaran manakah yang paling menyenangkan, anak-anak? Bagian mana yang kalian paling suka? Saat menyanyi. Oh, menyanyi. Tadi kita menyanyi tentang tema apa, Haikal? Jaga lingkungan. Ya, menjaga lingkungan atau tema lingkungan. Oke, selain itu ada yang lain. Yang paling menyenangkan itu apa kira-kira? Ini yang lain mana suaranya ya? Rifa, paling suka tadi apa, Nak? Saat apa, Nak? Buka dulu itu mic-nya. Cari teman kalian ya. Oke. Lanjut.
Materi apa yang belum kalian pahami? Tidak ada, Bu. Semuanya paham? Paham. Bu. Pintar semuanya. Nah, nanti silahkan kalian Bu Guru beri PR mengerjakan puisi. Ini linknya kemarin sudah Bu Guru bagi. Ini nanti kalian mengerjakan PR puisi. Seperti ini. Ini nanti ya, silakan di rumah nanti bersama orang tua atau saudara mengerjakan puisi yang sudah Ibu Guru sharing. Gitu ya anak-anak? Ya, Bu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti kira-kira ada yang kurang paham, boleh disampaikan kepada Ibu Guru. Kita harus selalu menjaga kesehatan karena masa pandemi ini sangat banyak penyakit. Nah, jadi kita harus tetap menjaga jarak supaya kita terbebas dari penyakit. Gitu ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Oke. Bu. Sebelum diakhiri, coba disiapkan dulu ketua kelasnya. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, Bu Guru. Ya, selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya ya anak-anak. Ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Tetap jaga kesehatan. Ingat 5M. Ya. Oke, Ibu Guru akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.